Taufik kan nyebut soal PBNU dan Ustadz Taufik kan bagian dari pengurus NU lah. Ini kan soal kontroversi habaib ini kan rame di kalangan NU. Terutama anak-anak mudanya ya. Pokoknya rame loh itu Jamaah sebenarnya. NU. Jamaah NU. Nah itu sebenarnya respon mereka sekarang gimana? Ya itu bukan urusan dia dan juga bukan urusan saya betul, gitu. Betul. Jadi menurut saya arti yang disampaikan oleh beberapa tokoh itu keliru. Oke. Memang sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rhoma Irama tentu akan tambah bikin heboh. Bahkan terakhir dia ngaku juga dalam podcastnya itu ditelepon untuk dihabibkan. Iya. Itu beberapa waktu lalu saya membaca status X-nya Ustadz Taufik. Betul. Nah itu jadi gimana menurut Ustadz? Ya betul, kita kan harus rasional. Orang yang kita hormati itu kan orang yang berjasa pada diri kita. Yang paling berjasa ya pertama orang tua, guru. Itu yang harus dihormatin. Dan dalam konteks murid guru itu kan ilmu artinya. Ya. Saya bisa kalau dalam ilmu keislaman itu kan belajar tajwid, fikih, tauhid, tasawuf, usul dan lain fikih, sebagainya. Usul fikih. Iya dari kiai-kiai itu di pesantren gitu. Nggak ada lewat majelis-majelis besar, karena kalau majelis-majelis besar nggak ngajarin yang begitu, jarang. Ya paling sholawatan doang kan. Dan tidak tidak seintens kalau kita di pesantren gitu. Maka kebanggaan saya, penghormatan saya lebih pada guru-guru saya. Kalau soal nasab, seandainya ada orang yang hasil zina orang tuanya, tapi dia alim, pinter, baik, dan bermanfaat, akan saya hormatin kok. Soal orang tuanya dulu bikin dia tanpa ikatan nikah, ya itu bukan urusan dia dan juga bukan urusan saya gitu. Ini ekstrimnya ya. Jadi soal orang itu, kalau dia baik, bermanfaat bagi kita atau bagi orang lain, memiliki wawasan yang baik, cara berpikir yang baik, nasihat yang baik. Kita tahu, diceritakan oleh orang bahwa dulu orang tuanya ini bikin dia tanpa ikatan nikah. Tetap saya hormatin kok, gitu loh. Nggak ada urusannya sama nasab, gitu loh. Lagi pula sederhana kalau saya. Pertama kembali kepada ajaran Al-Quran. Ajaran Islam itu tidak mengenal kasta. Semua manusia itu sama di mata Allah. Dan Nabi Muhammad itu tegas. La fadla lil arabi alal ajami. Tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang-orang non-Arab. Gitu. La fadla lil abyad alal ahmar. Tidak ada kemuliaan orang berkulit putih atas orang-orang yang kulit berwarna. Kan begitu. Jelas itu Nabi Muhammad. Dan itu pernyataan Nabi itu menjelang beliau wafat ya? Menjelang beliau wafat pada saat haji wada. Semua orang harus dihormatin. Gitu. Maka Nabi mencontohkan. Ketika Fathu Makkah, beliau memerintahkan sahabat Bilal untuk naik ke Ka'bah mengumandangkan azan. Kita tahu sahabat Bilal bin Rabah ini berkulit hitam dan mantan budak. Ketika itu ada loh yang tidak berkenan. Ini kan privilege naik Ka'bah gitu loh azan. Kok Bilal sih yang kulitnya hitam, mantan budak? Nabi itu desas-desas itu dengar. Kata Nabi, orang yang masih berpikir seperti itu masih jahiliyah otaknya. Nah ini poin menarik ini Tat sebenarnya. Kan ini bukan hanya, tadi kan Ustadz Taufik bilang bahwa Islam itu betul-betul egalitarianisme lah prinsipnya ya. Tidak mengenal kasta. Bahkan di Quran sendiri, selain hadis Nabi tadi, juga Quran kan menyatakan yang Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling utama, yang paling bertakwa. Gitu ya. Nah cuma kan ini kembali ke soal kontroversi nasab ini tadi. Ini kan ceritanya kalau nggak salah Bang Haji Rhoma Irama, ini sebenarnya sudah lama ya, rame ya. Tapi Haji Rhoma Irama itu, Bang Haji itu kan menyatakan bahwa ada sekelompok, ada Habib yang pokoknya dia yang membuat dia terdorong untuk mengundang Kiai Imad, terus juga isu itu diangkat terus karena dia pernah ketemu punya pengalaman. Nah itu gimana itu Tat? Bisa diceritakan lagi nggak itu Tat? Ya kalau khusus renungan Kiai Bang Haji Rhoma Irama itu, saya kan mengikuti juga ya podcast-podcastnya sejak dari si Gus Rumel, Kiai Imad, ada yang Sugeng pakar DNA, ada yang filolog dan seterusnya dan seterusnya. Rumel itu santrinya Mbah Mun lah itu. Dan alumni UIN Jogja itu teman saya itu. Iya, Rumel Abbas itu. Rumael. Ya, terus. Ya, saya melihat memang sebetulnya apa yang dilakukan oleh Rhoma Irama tentu akan tambah bikin heboh gitu loh. Karena beliau kan tokoh gitu loh. Nah, kemudian tapi saya tetap melihat beliau itu objektif.
mengundang kedua pihak kan, yang pro dan yang kontra. Walaupun saya melihat kayaknya sudah mulai mendapatkan sesuatu yang selama ini membuat dia gelisah dalam konteks hubungannya dengan para habaib gitu. Apa itu yang membuat gelisah? Ya dia pernah cerita, pernah dengerin Habib yang ngomongnya kok tidak sesuai ya dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita, dalam artian adalah yang aneh-aneh, dan itu diakui oleh Rhoma Irama. Bahkan terakhir dia ngaku juga dalam podcastnya itu ditelepon untuk dihabibkan. Iya. Ditawarin untuk dijadikan habib iya, gitu ya. Untuk mau dibikinin sertifikat juga. Iya. Dan semuanya diurus oleh si penelpon itu gitu kan. Jadi nah ini yang menarik juga kan, Rhoma kemudian menyatakan juga terkait dengan soal polemik Habib ini kan ada upaya, kata Rhoma, untuk mengklaim bahwa sejarah Indonesia pun itu atas jasa habaib gitu ya, soal bendera, ya itulah soal lambang negara. Kalau itu pemirsa semua saya sarankan nonton video atau yang di YouTube-nya Rhoma juga dengan Pak Profesor Anhar Gonggong. Profesor Anhar Gonggong itu sangat otoritatif sejarawan itu. Betul. Silakan nonton itu. Jadi nggak perlu saya membantah terlalu bertele-tele, cukup nonton videonya atau podcastnya Rhoma Irama ketika tamunya adalah Profesor Anhar Gonggong itu. Nah, tapi kalau menurut saya ini juga pernah kita tayangkan juga di Cokrotat tentang klaim-klaim para Ba'alawi lah ya, sebagian habaib yang menyatakan bahwa tambang negara itu dibikin oleh Habib, terus bahkan 17 Agustus proklamasi itu Habib. Ngawur itu yang begitu, ngawur itu. Nah, kalau menurut Ustadz Taufik, ini kan sebenarnya polemik mengenai habaib ini kan belakangan ini muncul sebagian karena banyak habib-habib yang mereka tuh mengkapitalisasi perannya sebagai habib, tapi penampilannya itu bikin nggak nyaman gitu. Misalnya Bahar Smith misalnya ya. Bahar Smith itu kan contoh bagaimana dia mengklaim pokoknya Habib harus dihormati. Pokoknya dia menuntut untuk dihormati, tapi perilakunya berangasan. Terus gaya hidupnya juga sangat tidak mencerminkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman gitu kan. Jadi itu menurut Ustadz Taufik gimana itu melihat perilaku para Habib? Ya kalau saya pribadi ya nggak percaya lah sama orang begitu. Nggak percaya karena sederhana. Darah Nabi itu mulia, ya kan. Jadi kalau ada orang mengaku dalam dirinya ada aliran darah Nabi Muhammad, mengaku sebagai masih ada keturunan dengan Nabi Muhammad, pasti dia jujur, pasti dia dermawan, pasti dia santun, pasti dia pemaaf. Kalau sebaliknya, nggak mungkin darah yang suci itu ada pada orang yang pemarah, mulutnya kotor, berangasan, nggak mungkin itu. Jadi kalau ada orang ngaku sementara dia berangasan, saya nggak percaya. Loh kok nggak percaya? Mana mungkin darah yang suci itu ditampilkan oleh orang berangasan kayak begitu? Nggak mungkin itu, nggak mungkin. Artinya saya percaya bahwa di Indonesia ada orang, kalau kita lihat justru Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu silsilahnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad. Dan kita tahu dua orang ini sangat berjasa bagi perkembangan Islam di Indonesia. Yang satu pendiri NU, yang satu pendiri Muhammadiyah. Gitu loh. Nah, terus juga yang menarik, Tat, kalau kita lihat ya, kalau soal tadi itu, bahwa yang paling bersemangat untuk minta dihormati karena kehabibannya, itu kan rata-rata perilakunya berangasan dan bikin kita nggak nyaman ya. Tapi yang justru yang tidak mengaku Habib, dan dia Habib gitu ya, menolak dipanggil Habib. Misalnya kayak Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, yang menyatakan bahwa Habib itu pengertiannya adalah mencintai dan dicintai, harus mutual gitu. Dan beliau nggak pernah menyebut Habib loh dirinya. Nah itu menurut Ustadz gimana itu? Itu memang soal kedalaman ilmu. Ya. Orang kalau semakin dalam ilmu, maka ada istilah pepatah, semakin padi itu kalau semakin berisi semakin merunduk. Dan itu benar. Jadi orang kalau dengan natural dia belajar, membaca, menguasai berbagai disiplin ilmu. Kalau dalam konteks Islam, dia fikihnya paham, tauhidnya paham, masuk ke ihsan yang kemudian diejawantahkan jadi ajaran tasawuf, yang kemudian mengajarkan orang rendah hati dan seterusnya. Itu otomatis. Kalau orang ilmunya penuh, otomatis itu rendah hati.
Jadi kalau orang yang sombong, angkuh, kasar, itu berarti memang belum penuh ilmunya. Atau malah nggak ada? Mungkin nggak ada. Ngarang-ngarang aja. Dalam kesempatan ini saya tuh ingin menegaskan Pak Kiai, Kang Sahal ini. Ini saya melihat fenomena yang kadang-kadang kurang sehat. Kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukjizat yakin ada. Terjadi di tangan para nabi dan rasul itu. Banyak contohnya. Ada juga selain mukjizat itu karomah. Nah, karomah ini terjadi di tangan para wali. Ada maunah. Maunah itu pertolongan Allah bagi orang-orang yang soleh. Ini yang dijelaskan oleh Ustadz Taufik ini bagi pemirsa ini adalah tentang fenomena extraordinary ya. Extraordinary, khorikul adah yang nggak sesuai dengan kelaziman. Di luar sebab akibat. Di luar sebab akibat. Itu kalau pada nabi itu namanya mukjizat. Kalau pada para wali namanya karomah. Nah terus gimana, sorry? Kalau yang ulama, orang-orang soleh itu biasanya disebut maunah. Nah, betul. Saya ingin menegaskan peristiwa itu semua terjadi bukan kehendak nabi, bukan kehendak rasul, bukan kehendak wali, bukan kehendak orang soleh, tapi murni kehendak Allah. Ketika Allah melihat orang-orang ini membutuhkan mukjizat, Allah kasih, gitu loh. Makanya mukjizat Nabi Muhammad umpamanya, beliau Isra dan Mi'raj dari Mekah ke Baitul Maqdis sampai ke Sidratul Muntaha. Itu di dalam Al-Qur'an dijelaskan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci zat yang memperjalankan. Jadi bukan Nabi Muhammad sendiri jalan, bukan, tapi diperjalankan oleh Allah. Makanya kemudian bisa dari Mekah ke Baitul Maqdis itu dalam waktu yang sangat cepat, kemudian naik ke Sidratul Muntaha yang penjelasannya itu di dalam kitab tafsir panjang sekali. Nah, yang seperti ini tuh sebetulnya kalau dia pada para wali pun sama. Karomah itu tidak ada wali yang wah karomah saya ingin saya keluarkan. Nggak bisa. Itu tergantung Allah. Kapan Allah melihat para wali itu membutuhkan itu. Begitu juga maunah yang terjadi pada orang-orang soleh. Dia tidak bisa memamerkan. Nah yang dipamerkan itu biasanya bukan karena kesucian batin, kebersihan orang-orang itu. Yang bisa dipamerkan itu disebut supranatural. Bukan spiritualitas. Jadi harus dibedakan. Nah kisah-kisah khorikul adat ini itu tolonglah dibatasi ceritanya bahwa ini hanya terjadi pada orang-orang yang hatinya suci, bersih, nggak pernah suudzon, nggak pernah buruk sangka, nggak iri, nggak dengki gitu. Orang yang tulus hatinya. Dan itu pun melalui divine intervention. Betul. Ya? Jadi itu intervensi ilahi. Intervensi gitu ya? Ilahi jelas. Kalau tidak ada intervensi Allah tidak mungkin terjadi itu. Maksud saya ketika mencerita itu ditegaskan sehingga orang awam ini, oh iya saya nggak mungkin begitu gitu loh. Atau siapapun nggak mungkin lah begitu kalau dia bukan orang-orang yang kelihatannya memang soleh atau wali. Ini kadang-kadang masyarakat ini kan gara-gara banyak cerita-cerita yang begitu itu akhirnya pada halu. Orang halu kalau sudah umum itu akan gampang dibohongin. Maka muncullah tokoh-tokoh yang kemudian jadi dukun, ini di mana-mana yang ngomong nggak jelas tapi pengikutnya banyak. Terus juga bahkan bukan hanya orang itu kan yang itu juga ini kembali ke soal podcastnya Bang Haji tentang kontroversi Habib ya. Itu ada makam-makam yang tadinya ini dikeramatkan gitu kan. Ini tiba-tiba jadi makamnya Habib siapa gitu. Itu ada itu memang podcast itu. Nah terus Tat kalau pandangan Ustadz Taufik sendiri terhadap Kiai Imad ya, mengenai soal perlunya tes DNA dan lain-lain itu gimana menurut Anda? Kalau saya tidak apa ya, kalau soal tes DNA itu ya itu urusan lain lah. Tapi tesis atau tulisan Imad itu saya sangat setuju. Saya melihat bahwa argumentasinya sangat solid gitu. Argumentasinya itu luar biasa kuat gitu loh. Dan dia juga yakin betul bahwa apa yang dia tuliskan itu tidak terbantahkan. Dan sampai sekarang memang belum ada tandingannya gitu. Tapi saya lihat secara pribadi sosok Imad juga korek gitu. Artinya benar dia bahwa dia pernah punya statement. Ya walaupun kemudian saya bikin tulisan ini, kalau memang saya punya guru saya adalah Habib, saya tetap tidak kehilangan rasa hormat saya pada mereka gitu loh. Jadi soal putusnya nasab Ba'alwi ini tidak ada urusan dengan kemuliaan akhlak orang gitu. Jadi kalau umpamanya saya punya guru Habib A, Habib C gitu dan lain sebagainya. Setelah saya yakin bahwa memang nasabnya itu putus gitu, ya tetap saya menghormati beliau itu sebagai guru saya dan itu disampaikan oleh Imad. Jadi argumentasinya solid, sikapnya
korek, benar gitu. Ustadz Taufik kenal secara personal? Oh, kalau secara personal saya kenal karena sama-sama di lembaga Bahsul Masail PBNU. Oh, oke. Tapi jarang ketemu juga. Mungkin nggak pernah ketemu, cuma komunikasi lewat lewat apa namanya, lewat WA aja. Gitu. Ya, lewat inilah ya, lewat pokoknya tetap ini kontak-kontakan. Dan masih saya gitu. membaca apa yang dia tulis itu saya baca karena selalu dikirim, saya baca, saya amati. Bisa diuraikan secara singkat nggak kepada jamaah Cokro TV? Sebenarnya Kiai Imad itu intinya itu ngomong apa dia? Ya intinya ada silsilah yang putus lah. Ada silsilah yang putus yang kemudian dalam tanda kutip ya, menurut pandangan Kiai Imad itu direkayasa setelah 400-an tahun kemudian gitu loh. Jadi itu diciptakan seakan-akan itu adalah ketersambungan gitu, padahal itu putus gitu ya. Gitu. Dan itu yang membuat kemudian otentisitas habaib setelah itu yang ada sekarang itu questionable gitu ya. Betul. Nah, tapi ini tadi kan Ustadz, ini pertanyaan terakhir nih. Ustadz Taufik kan nyebut soal PBNU dan Ustadz Taufik kan bagian dari pengurus NU lah. Ini kan soal kontroversi habaib ini kan rame di kalangan NU. Terutama anak-anak mudanya ya. Pokoknya rame loh itu. Jamaah NU. Nah, itu sebenarnya respon mereka sekarang gimana terhadap, kalau yang Ustadz Taufik lihat ya, bagaimana Ustadz Taufik menanggapi respon orang-orang NU? Kan ada yang mendukung Kiai Imad, kan ada yang enggak, apa? Gimana Anda melihat itu? Kalau itu memang ada yang mendukung, ada yang tidak ya. Tapi ini menurut kesan subjektif saya. Saya kan sering ketemu dengan warga NU di mana-mana gitu, pengurus NU. Itu banyakan yang mendukung Imad, itu kesan saya. Saya banyakan yang mendukung Kiai Imad gitu aja, kesan sih. Tapi kalau kenapa itu tadi? Ya macam-macam karena habaib ini kan juga bisa hidup itu karena ada NU. Di Muhammadiyah kan nggak bisa. Muhammadiyah kan nggak mengenal istilah habib-habiban begitu. Betul. Jadi ya warga NU banyak yang kemudian ya sehari-hari berhubungan dengan mereka, banyak acara-acara NU juga yang dihadiri oleh mereka, dan masing-masing punya kesan-kesan tersendiri gitu loh. Ya, tapi kesan tersendiri itu kemudian kan setelah Kiai Imad katakan aja melakukan pembongkaran lah ya, dekonstruksi terhadap sejumlah mitos mengenai habaib itu kan terbukti banyak yang setuju. Itu kenapa itu mereka pada setuju? Ya alasannya banyak, karena mengaku orang bernasab dengan Nabi itu kan tidak sembarangan. Ini sesuatu yang mulia. Jadi tidak boleh sembarangan gitu loh. Jadi sebetulnya demi menjaga kesucian Nabi ya kita harus punya sikap hati-hati dalam hal seperti ini. Apalagi kalau ada orang ngaku Nabi tapi akhlaknya jauh dengan ngaku keturunan Nabi. Ya, ngaku keturunan Nabi tapi akhlaknya jauh dari ajaran Nabi Muhammad. Ya kita orang NU itu sangat cinta Nabi Muhammad. Makanya punya tradisi yang sangat luar biasa dalam baca-bacaan sholawat kan orang NU itu. Baik yang sholawat yang lama atau sholawat-sholawat baru gitu loh. Luar biasa kecintaan orang NU itu terhadap Nabi Muhammad. Maka ada semangat untuk menjaga kesucian Nabi Muhammad. Apalagi Nabi Muhammad sendiri kan pernah bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka siaplah dia akan menerima bangku dari api neraka. Gitu loh. Kursi. Dia kayak reservasi seat di neraka gitu ya. Istilahnya kalau zaman dulu mungkin orang berdusta atas nama Nabi itu pakai hadis palsu. Kalau di zaman sekarang ya beragam lah itu. Iya bisa mengatasnamakan nasab atau apa. Nah, kalau di Muhammadiyah itu kenapa tidak laku tuh wacana mengenai nasab itu? Ya karena orang Muhammadiyah itu kan memang tidak punya doktrin soal itu. Oke. Yang lebih kuat kan kalau Muhammadiyah Al-Quran, hadis gitu. Iya. Dan memang sebenarnya yang soal egalitarianisme, anti kasta apa itu sebenarnya kan justru prinsip-prinsip Islam yang harusnya menjadi patokan ya. Betul. Menjadi pegangan kita gitu. Betul. Yang ini kan hal yang prinsipil banget. Iya. Enggak, saya jadi ingat ini kembali ke soal Pak Quraisy ya. Pak Quraisy itu menyatakan bahwa urusan nasab itu nggak ada pengaruhnya. Contohnya misalnya
Jadi ada nabi yang anaknya ternyata tidak selamat. Betul. Nabi Nuh ya. Kan'an. Padahal dia kan Nabi Nuh sudah minta kepada Tuhan ya, untuk diselamatkan gitu loh. Tapi Tuhan kan ya lepas tangan karena Kan'an kan ternyata tidak durhaka kepada dia. Kan'an ternyata durhaka kepada Tuhan gitu kan. Dan itu keturunan Nabi Nuh gitu. Jadi dari situ kan kita tahu yang terpenting bukan darah. Yang terpenting adalah sejauh mana orang mengikuti ajarannya gitu. Ya kalaupun dia punya hubungan darah si Kan'an ini dengan Nabi Nuh, tapi dia nggak mengikut ajaran Nabi Nuh, ya tidak dianggap sebagai keluarganya Nabi Nuh. Innahu min ghairi ahlik kalau bahasa Al-Qur'annya kalau nggak salah. Betul. Dia tuh bukan keluarga lo gitu istilahnya. Bukan keluarga Anda, bukan keluarga kamu. Karena apa ya? Tidak mengikuti ajaran. Jadi kata kuncinya ajaran justru. Tapi saya ingin satu kali statement ada ayat yang sering disalahartikan. Saya ingin supaya nggak salah ya, saya ingin mengutip ayatnya karena saya lupa surah dan nomornya. Nomor ayat. Ini terkait soal nafab ya? Iya. Nah, ini ada ayat yang beberapa tokoh itu mengutip, termasuk mohon maaf kalau nggak salah Pak Quraisy sendiri itu mengutip ayat ini. Ini ayat Asy-Syura ayat ke-23. Jadi kulla as'alukum alaihi ajron illal mawaddata fil qurba. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak minta upah atas apa yang aku lakukan ini kecuali cinta kasih atas dasar kekerabatan kita. Jadi sebagian tokoh itu mengartikan aku tidak minta apa-apa dari kalian kecuali cintailah kerabatku. Jadi menurut saya arti yang disampaikan oleh beberapa tokoh itu keliru. Karena kalau kita lihat tafsirnya, ayat ini menegaskan obrolan Nabi dengan tokoh-tokoh Quraisy yang tidak mau menerima dakwah Nabi ketika itu. Kita tahu kan tokoh-tokoh Quraisy bahkan paman-paman Nabi kan menolak ajaran Nabi. Betul. Abu Jahal, Abu Lahab. Ketika menolak itu, Nabi Muhammad mendekati mereka, ngobrol dengan mereka. Oke kalau kalian menolak. Tapi ingat saya tidak minta apa-apa kok. Dan jangan memusuhi saya. Karena bagaimanapun kita ini masih punya hubungan kerabat. Gitu loh. Maka saling mencintai walaupun kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Tidak mau mengikuti dakwahku. Itu arti yang benar. Arti dari ayat tersebut. Iya. Gitu ya. La as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Jadi ya oke lah kalaupun toh kalian menolak ajaranku, ajaran Islam gitu ya. Tapi kan nggak usah sampai terus memusuhi, putus gitu ya. Karena toh kita kerabat gitu ya. Tetap itu kita artinya saling mencinta, menyayangi. Nah itu sekarang banyak yang memelintirnya menjadi seakan-akan ini ayat yang menegaskan Nabi Muhammad meminta orang itu mencintai kerabatnya. Beda banget itu. Beda banget. Kayaknya pernah di status Facebook atau X ya? Di X aja juga ya. Jadi kalau ada yang pengen melihat bagaimana penjelasan Ustadz Taufik Damas tentang ayat ini bisa dicek itu. Di scroll down itu akun X-nya Ustadz Taufik Damas. Oke, Ustadz, terima kasih atas diskusinya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.